Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak yang solih dan solihah? Masya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali lagi bersama Ustaz dalam mata pelajaran Thaqafah Aqidah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Coba Ustaz mau tanya, siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Ada yang bisa? Ustaz pastikan tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, Masya Allah, begitu banyak sekali ya nikmat yang Allah berikan, sehingga tidak patut, tidak layak untuk kita kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan setinggi-tingginya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad SAW. Dialah orang manusia yang sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalah yang beliau bawa, yaitu risalah Al-Islam. Semoga kita di akhirat mendapatkan syafaatnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak yang salih dan salihah, semuanya sudah berdoa? Oke, kalau belum berdoa, ikut berdoa dengan Ustaz. Kalau belum, kalau sudah, maka langsung lewatkan saja video ini, di skip. Oke, yang belum kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Baik, anak yang salih dan salihah, pada hari ini Ustaz akan mengajarkan tema tentang Asmaul Husna, masih seputar Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita akan bahas tema tentang Al-Alim. Ada yang tahu itu apa Al-Alim? Al-Alim artinya adalah Allah yang maha mengetahui. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita semua. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu, sekalipun ada upaya dari kita untuk menyembunyikan hal-hal yang mungkin bersifat rahasia, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti apa gambaran pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Artinya, kalau sudah meliputi segala sesuatu, bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang sudah lalu, yang sudah lewat, maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di bumi dan apa ada yang di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ini bermakna sangat luas. Masya Allah, begitulah sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salah satu namanya, yaitu Al-Alim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a rabbi
wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadzakkarun. Yang artinya pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Quran surat Al-An'am ayat 80. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Yang artinya sesungguhnya ilahmu, yaitu Tuhanmu, hanyalah Allah, yang tidak ada ilah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran surah Thaha ayat 98. Nah, termasuk pengetahuan Allah dalam hal ini adalah tentang apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Masya Allah, kita mungkin bisa menyembunyikan apa yang kita rahasiakan dalam hati kita kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada teman kita, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu kepada Allah. Ketika kita punya perasaan tertentu, ya, ketika kita mempunyai perasaan terhadap sesuatu, ketika kita mungkin mengatakan sesuatu yang itu mungkin sangat kecil sekali, sangat tersembunyi sekali di dalam hati kita, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar loh. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya Allah lebih dekat daripada urat-urat yang ada di leher kita. Ya, pembuluh darah yang ada di leher kita itu sangat dekat dengan kita, dan Allah lebih dekat dari itu. Itulah gambaran bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita sembunyikan di dalam diri kita. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bima ya'maluna muhit. Quran surat Ali Imran ayat 120, artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuh. Artinya kita sebagai manusia selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah memantau kita begitu detail. Pernahkah antum membayangkan ada satu bangunan yang mana di situ ditempatkan banyak CCTV, sehingga memungkinkan untuk melihat apa yang ada di ruangan itu. Segala sesuatu yang ada di ruangan itu bisa terlihat. Dan orang yang memiliki bangunan itu, dia pasti bisa memantau apa yang terjadi, dan ada siapa saja, ada apa saja di ruangan itu. Nah, tentunya pengetahuan Allah, pemantauan Allah terhadap makhluknya, dalam hal ini adalah kita manusia, itu lebih dari itu. Begitulah gambaran bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar sekalipun. Baik itu hal yang dekat maupun yang jauh. Karena sesungguhnya tidak ada yang jauh dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlihat jauh dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kecil dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemahaman kita sebagai seorang muslim tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Alim ini, harusnya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata setelah kita mempelajari sifat Al-Alim ini, mengetahui segala yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh.
Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka takutlah kepadanya. Maka pemahaman kita terhadap sifat Allah dan nama Allah Al-Alim ini menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik itu di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau dengan dekat, melihat kepada kita secara dekat apa yang kita lakukan dan bahkan apa yang kita bisikkan di dalam hati kita. Sedangkan kita tidak mampu menjangkau penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merasakan secara langsung bagaimana Allah melihat kita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada dalam hati kita sekalipun. Nah, itu menjadikan kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan yang itu tidak bisa dilihat Allah. Sesungguhnya semuanya pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita harus senantiasa berhati-hati di dalam berbuat, baik itu ketika dalam keramaian maupun dalam kesepian. Apa yang kita lakukan harus senantiasa diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Kita harus senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar apa yang kita katakan, baik itu yang kita ucapkan dengan lisan kita ataupun yang kita ucapkan, kita besitkan di dalam hati kita. Nah, itu adalah hikmah daripada keyakinan kita, pemahaman kita terhadap Al-Alim, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala dan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari Ustaz tentang Al-Alim ini, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua sehingga kita memiliki pemahaman tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sehingga menjadikan kita senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan ini. Demikian kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.